percaya ibadah kami di hari Minggu ini adalah ibadah yang mengandung janji. Dan janji itu akan kami nikmati tujuh turunan daripada kami, bahkan turun-temurun kami akan mendengar janji-janji Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat firman-Mu, lewat apa yang kami baca dan apa yang kami sharingkan di ibadah kami seperti ini. Tuhan Yesus, kami percaya sungguh Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Kami yakin sungguh Tuhan Yesus bahwa apa yang kami lakukan dalam setiap aktivitas kami yakin sungguh Tuhan bahwa Tuhan Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, teristimewa dalam setiap apa yang kami lakukan. Bukan kami mau melihat siapapun juga, tapi kami yakin sungguh Tuhan bahwa di dalam setiap ibadah kami, Tuhan hadir dan Tuhan nyatakan kuasa Tuhan yang lebih besar. Makasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami butuh anugerah-Mu, kami butuh kasih sayang-Mu, dan setiap hari dalam kehidupan kami. Teristimewa kepada kami semua yang hadir di malam hari. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan sinyal internet yang luar biasa, sehingga kami tidak mengalami gangguan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai dengan ibadah ini. Haleluya. Amin. Oh, Pak Fendi sudah ada. Oke, lanjut nyanyi-nyanyi. Atau langsung silakan yang pimpin. Ya langsung penyanyi sudah tuh sebelum kan. Nomor 24 betapa hatiku. Shalom semua. Pada malam hari ini saya ada bicara apa? Shalom. Kita akan memulai ibadah di malam hari ini. Dari Semlaki sinyal bagus. Aman. Ya kenapa sinyal aman? Udah mulai aja, Jo. Oke, mari kita mulai ibadah malam hari ini. Lagu pertama pada nomor berapa, Poldo? 24. Betapa hatiku. Betapa hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memiliki Hanya ini Tuhan persembahan terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Lagu yang kedua dari nomor 30, besar anugerahmu. Wadah
lagi. Pujian dari nomor 48, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Lagu dari nomor 60, dia girangkan. Ku masuk gerbangnya. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Yang terakhir dari nomor 153, oh Tuhan pimpinlah. Pimpinlah langkahku, ku takkan berjalan sendiri, sertamu itulah doaku. Setiap hari Menurut firman-Mu setiap hari, dalam keadaan menjadi domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh my. Sebelum kita baca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Berdoa melalui Tuhan Yesus. Sekarang kami anak-anak-Mu ingin membaca sedikit daripada firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Amin. Firman yang terambil malam ini Yeremia 33 ayat 3. Maafkan firman Tuhan kesayangan itu. Yeremia 33 3. Ayo baca, nggak boleh lama-lama baca. Ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Amin. Amin. Bapak renungkan apa? Kenapa? Lanjut. Bapak artikan akan perkataan semua. Oh, Papa ya? Oke. Ya. Shalom semuanya.
Shalom. Saya menyapa dulu Pak Pendeta Fendi dari Shalom, Leo. Shalom. Maaf Bapak Shalom. mengganggu waktunya Bapak untuk persiapannya. Oke Pak Pendeta, terima kasih untuk kebersamaan dengan kita di malam hari ini. Puji Tuhan, seperti biasanya kami rindu untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Dan ini satu komitmen kita keluarga besar untuk tetap ada dengan Tuhan di setiap hari Minggu. Karena kita berbeda-beda, kita jauh dari tempat tinggal kami, tidak bisa bertemu dalam satu rumah. Makanya kami terus hadir untuk tetap ada di dalam Tuhan. Kami rindukan bahwa api kemuliaan Tuhan itu selalu terbakar dalam kehidupan kami, dan semangat untuk menyatakan bahwa Tuhan baik itu benar-benar ada dan selalu ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik, terima kasih untuk firman di malam hari ini dan pagi hari ini untuk Pak Fendi di sana. Kami sedikit mau sharing aja tentang firman yang tadi dibacakan oleh kita dari Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Seperti kita tahu bahwa kita berseru dalam doa-doa kita hanya kepada Tuhan. Kalau pengharapan kita kepada siapa yang kita yakini bahwa dalam setiap doa kita hanya kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita di dunia ini kita seringkali berseru kepada orang tua untuk hal-hal duniawi. Tapi hal-hal yang surgawi adalah hal-hal yang berupa iman, keyakinan, kepercayaan, dan hal-hal yang berupa contoh kita mau menghendaki ada mujizat dalam kehidupan kita, keberhasilan, apa saja yang merupakan janji Tuhan itu harus kita berseru, kita minta senantiasa. Tuhan katakan dalam firman-Nya yang lain bahwa minta apa saja dalam nama-Ku, maka engkau akan menerimanya. Itu hal yang luar biasa yang perlu kita semua sadari bahwa ketika kita meminta kepada orang yang pasti kita yakini bahwa dia akan memberikan, dan hal yang sama pasti akan kita terima. Apa yang kita minta pasti akan dia berikan. Tuhan saja atau Bapa saja yang di surga, kalau ketika anaknya meminta roti, pasti diberikan roti, bukan diberikan hal yang lain, atau dia berikan ular atau lain-lain. Dalam firman-Nya juga Tuhan mengatakan, Bapa yang di surga tahu memberikan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan kita yakin bahwa dalam hal meminta dan berseru, berserulah kepada yang kita tahu bahwa seruan kita itu pasti didengar. Dan pengharapan di dalam Tuhan yang seperti kita tahu bahwa pengharapan atau seruan kita itu tidak pernah kepada tembok, kepada berhala, atau kepada hal-hal yang mati. Tapi seruan kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menjawabnya. Sekarang masalahnya, apa yang kita serukan itu menjadi hak mutlak daripada Tuhan untuk menjawabnya. Contoh, kita minta kesembuhan atas sakit penyakit kita. Kita minta keluarga kita yang belum kerja dapat pekerjaan. Pertanyaannya, seruan kita itu sungguh-sungguh atau tidak? Atau kita cuma sekedar double standar, kita saking percaya ke hal-hal yang lain. Maka Tuhan tidak menjawabnya, tapi Tuhan mengatakan bahwa ketika kamu sungguh-sungguh datang kepadaku, sungguh-sungguh di sini artinya dengan sepenuh hati, tidak separuh-paruh. Artinya keyakinan kita harus yakin dengan sungguh bahwa yang Tuhan yang kita serukan itu Tuhan mendengar. Dan masalah jawaban atau waktunya yang kita lihat bahwa realitanya bahwa kita belum terima apa yang kita serukan atau kita doakan, itu tinggal waktunya Tuhan bagi kami. Kita semua harus sadar bahwa setiap kehidupan itu ada proses. Sesuatu yang cepat instan itu tidaklah baik dalam kehidupan manusia.
Dalam contoh, dalam kehidupan kita yang kuliah, contoh, Joy yang kuliah, Hani yang kuliah, pasti ada proses. Tidak ada langsung jadi pendeta atau jadi seorang insinyur yang hebat, atau seorang polisi dan poluan yang hebat. Tapi kalau tidak lewat proses, tidak ada namanya keberhasilan. Itu makanya setiap hal dalam kehidupan kita juga kita harus melalui proses. Sesuatu yang tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita itu cuma sementara. Jadi harus kita lewat proses. Proses itu kenapa? Contoh sering Pak Fendi saya dengar dari khotbah Pak Fendi, kita lihat bahwa emas itu semakin ditekan atau dibakar atau di dalam perapian, itu akan muncul emas yang murni. Seperti itu hidup kita. Kalau kita yakin bahwa kita itu adalah emasnya Tuhan atau berliannya Tuhan, kita mau diapakan juga nggak ada masalah. Tapi kita akan muncul sebagai emas yang murni itu. Kalau emas itu dalam tantangan bahwa dia dalam perapiannya, apinya panas, dan memang harus panas. Kalau nggak ada panas, nggak ada jadi murninya. Kemurniannya tidak akan muncul. Dan dia kenapa tenggelam? Sesuatu yang muncul di atas itu adalah hal-hal yang tidak itu manusiawi, itu duniawi. Jadi contoh, kita yang muncul setiap hari, kebiasaan-kebiasaan kita yang hidupnya dalam kesenangan, hidup dalam contoh hal-hal duniawi itu, contoh kita tidak suka dengan beribadah, contoh soal kecil nih. Kalau Papa dan Mama sering harus bilang bahwa setiap hari baca Alkitab. Sekarang pertanyaannya, kita selalu main game. Ini Joy dan Hani khususnya. Main game terus. Apakah sekarang pertanyaannya, itu kebiasaan-kebiasaan itu membawa hal-hal yang bagus atau hal-hal yang merugikan bagi kita? Kalau hal-hal yang merugikan itu biasa kelihatan di atas. Tapi hal-hal yang contoh yang baik itu biasanya di dalam. Jadi kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan, memang tidak kelihatan bahwa selalu baca Alkitab, selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukan kebaikan. Hal-hal yang bagus itu biasanya terpendam, tapi dia akan muncul kelihatan pada waktunya. Artinya keberhasilan itu, perjuangan proses itu biasanya tidak pernah orang suka, tapi orang mau cuma dapat hasilnya. Itu hal yang harus diperhatikan oleh kita semua, anak-anak khususnya, dan yang juga sudah berumah tangga. Rumah tangga itu juga perlu proses. Jangan-jangan kita pikir bahwa rumah tangga kita sudah mantap-mantap, tapi kita tidak mengalami proses. Tidak mengalami contoh ada cobaan kecil-kecil. Contoh nih, Koko dan Jen. Jen ada tiba-tiba ada sesuatu hal yang biasa-biasa mungkin, tapi mungkin saja menurut Koko itu tidak wajar untuk Koko, tapi tidak didiskusikan dengan baik, terus jadi ribut. Itu tantangan. Padahal di dalam Tuhan harus ada komunikasi. Contoh dalam beribadah ini, nanti kita punya masalah dengan pekerjaan kita. Kalau kita bawakan dalam doa, Tuhan yang kita dapatkan adalah jawaban. Tapi kalau kita bawa dalam emosi dan lain-lain, yang kita dapatkan adalah pertengkaran, percocokan. Dan bukti banyak kalau orang jauh dari Tuhan, hidupnya akan celaka. Oke? Jadi percaya orang di dalam Tuhan itu pasti disayang Tuhan. Ada pepatah lain gini, orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan mengutamakan dia. Ini peribahasa rohani. Jadi ketika kita percaya bahwa Tuhan itu kita sanjung-sanjungkan dan kita agungkan dalam setiap doa dan harapan kita, Tuhan juga seperti itu. Contoh, Bapak mengagumi Joy, tapi Joy tidak pernah kagum kepada bapaknya. Jangan percaya bahwa jangan terjadi sesuatu karena kan Joy tidak pernah mengakui bapaknya, contoh. Atau Joy tidak pernah mengakui seseorang sebagai dosen yang paling dikagumi dalam perkuliahannya. Tapi Joy mengharapkan sesuatu dari dosen itu. Itu tidak mungkin. Nah, seperti itu logika imannya kita. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha besar, apa saja pasti kita akan dapatkan dari Tuhan yang maha besar itu. Mungkin Bapak kira itu, dan Bapak perlu, karena di sini ada Pak Fendi,
Kami menghargai Pak Fendi, walaupun jauh dari kami sangat membutuhkan nasihat-nasihat rohani bagi kami semua, Pak Fendi. Kami tetap setuju kalau Pak Fendi ada dengan punya waktu. Kami sangat berterima kasih Pak Fendi atas semua ketulusan hati Pak Fendi untuk mau berbagi ke kami di malam hari ini. Walaupun sedikit, kami sangat menghargainya. Terima kasih Pak Fendi. Kami persilakan Pak Fendi. Dengar suara, kasih jempol. Oke. Good. Nah, ini menarik. Ini firman paling menggiurkan dan paling punya dampak yang sangat luar biasa. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku. Itu keren. Kata itu aja, berseru. Alamatnya jelas. Jadi gini, kalau Anda berdoa, alamatnya harus jelas. Anda kirim surat tidak jelas, suratnya balik lagi ke Anda. Jadi berseru di sini itu bahasa alamat. Ya, berserulah. Itu alamatnya harus jelas. Alamat tidak jelas, surat tidak sampai. Komunikasi keliru, tanggapan juga keliru. Ya. Apa yang kamu dengar itu mempengaruhi. Nah, penting untuk kita tahu bahwa jadi gini, kalau Anda kirim surat, alamat tidak jelas, suratnya balik kan ke rumah Anda. Kalau Anda yang berseru, pastikan bahwa orang yang berseru, dia harus benar. Kalau semua orang bisa panggil nama Tuhan, orang sakit itu paling sering panggil nama Tuhan. Orang yang ada di dalam masalah paling suka panggil nama Tuhan. Gitu. Kalau saudara sering ke rumah sakit, saudara tawarkan berdoa buat orang-orang sakit, dijamin 100%, tidak ada yang tolak. Nah, kenapa? Karena bagi mereka ini sakit saya nih bakalan mati atau masih hidup gitu. Itu mereka ada di persimpangan, jadi mereka susah untuk menolak doa. Nah, beberapa kali saya melayani orang, padahal itu agama lain. Tapi ketika saya bisa berdoa, iya silakan. Karena dia tahu persis ini bakalan antara dia mati atau hidup gitu. Jadi dia sudah tidak punya pilihan, dia cuma menyerah saja. Mau siapa yang berdoa silahkan saja gitu. Yang penting gue hidup katanya gitu kan. Nah, tapi menarik untuk disimak gini. Berserulah. Nah, saya mengoreksi kata berseru ini. Nah, orang yang berseru harus pastikan dia benar. Karena kalau dia tidak benar, seruannya itu mubasir. Ngerti nggak? Jadi makanya Alkitab berkata, doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa orang baik loh ya. Doa orang benar. Nah, baik belum tentu benar. Tapi benar pasti baik. Nah, kalau orang benar yang berseru, wah itu hasilnya beda. Alkitab berkata, doa orang benar besar kuasanya. Bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan? Pastikan orang yang berseru harus benar dulu. Karena Alkitab berkata bahwa bukan kata-kata doa yang bagus, yang menyenangkan telinga Tuhan, no. Tapi orangnya gitu. Ya. Ada pendeta yang khotbah, doa-doanya puitis banget. Ya Bapa Surgawi, langit dan bumi, bla 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 bla. Engkau mulia. Sanjak lagi, doanya sajak. Pakai puisi lagi, intonasinya bagus. Diiringi organ, keyboard, atau apa. Tapi tidak mempengaruhi sorga. Kenapa? Karena pendeta habis bicara, dia pukul istri, atau minum minuman, atau berjudi. Atau maaf kata, kemungkinan
Dia bisa tidur dengan istri orang. Nah, apapun alasan, saya tidak antipati dalam pengertian gini. Tidak semua orang bisa mendoakan saya. Saya harus pastikan yang berdoa buat saya ini hidupnya bagaimana. Kalau ada pendeta yang khotbah dan saya lihat kehidupan keluarganya, saya bilang, aduh, ini kalau model pendeta gini ngajar saya terus, lama-lama saya bisa berantem dengan istri di rumah juga nih. Gitu. Jadi siapa yang menyampaikan pesan itu menentukan percaya Anda atau tidak. Ya. Nah, makanya Rasul Paulus mengajarkan kita, hiduplah sedemikian rupa sehingga waktu engkau menyampaikan firman Tuhan, orang tidak menolak pesannya, tapi orang terima pesannya karena yang disampaikan orang yang menyampaikannya adalah orang yang benar di dalam pesannya. Menghidupi. Nah, makanya kenapa ada gereja-gereja, kebanyakan gereja yang hidupnya atau beribadahnya itu cuma mengisi waktu luang. Kayak ini hari Minggu kita mesti ibadah nih ya. Nah, saya juga berharap ibadah Bapak Ibu semua di Zoom ini bukan sebagai sesuatu yang rutinitas. Karena kalau sesuatu yang dilakukan terus-menerus, lama-lama jadi rutinitas kan? Lama-lama menjadi sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa, lama-lama saudara nggak merasa lagi ada gregetannya. Ada yang dinanti-nanti, ada yang dirindu-rindukan. Nah, itu sebabnya berhati-hatilah ketika kita semua setiap minggu kumpul seperti ini, lama-lama juga menjadi boring, lalu kemudian bosan, lalu kemudian menganggap itu biasa. Nah, di sini dikatakan bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Bagaimana hal-hal besar mau datang kalau kita tidak persiapkan diri? Jadi gini, kemuliaan itu tidak murah, ibadah itu mahal. Penyembahanmu itu mahal. Kenapa ibadah mahal? Karena ibadah itu mengandung janji hari ini, besok, dan selamanya. Artinya investasi besarnya seorang manusia kepada kekekalan adalah ibadahnya. Kalau Bapak Ibu mau investasi untuk anak-anak kan nabung tuh ceritanya ya. Nabung atau bisnis kan itu investasi untuk anak-anak pendidikan di kemudian hari. Nah, pertanyaan saya, apa investasi Anda dalam kekekalan? Kalau tabunganmu oke, pekerjaanmu oke, dan investasimu oke untuk anak-anak, oke, itu bagus. Dan buat saya itu papa dan mama bijak. Nah, pertanyaan saya, apa investasi kita dalam kekekalan setelah kehidupan kita berakhir di bumi? Kan kita hidup tidak akan lama ini. Ya toh? Saya sudah 46 tahun. Kalau dihitung-hitung Tuhan bilang, Fendi Sima tahu, kamu 70 tahun saja, berarti tinggal 20 tahun lebih. Berarti nggak lama ini. Tutup mata 20 tahun habis. Nah, bisakah Bapak Ibu mengerti bahwa kita hidup di dunia ini cuma sementara? Bagaimana kita bisa mengambil hal-hal besar dari Tuhan, sementara kita kehilangan yang namanya gregetan gitu, kayak gigitan gitu, kayak gigitan, passion. Kalau di sini bilang passion gitu, kayak semangat untuk ibadah. Nah, bagi siapapun yang melayani Tuhan di sini ya, persiapan itu penting. Gitu. Persiapan itu penting. Jadi kalau Bapak Ibu punya tugas apa minggu depan, sudah mesti persiapkan diri dari hari Senin. Karena kebanyakan pendeta saya perhatikan, mereka tuh nggak punya waktu belajar loh. Mereka mau khotbah, baru mereka belajar. Buat saya itu kriminal. Pendeta, dia harus belajar tiap hari. Gitu. Nah, saya tidak suruh Anda jadi pendeta, bukan. Nanti kalau semua jadi pendeta, lalu siapa ajar siapa lagi, siapa yang bekerja dan kasih persembahan ke gereja, kan begitu. Nah, maksud saya adalah, saya perhatikan loh, waktu beberapa kali saya pimpin ibadah, saya tanya, adakah hamba Tuhan di sini? Ada yang katakan, tadi pagi baca Alkitab nggak? Nggak baca. Nah, maksud saya gini, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi ini mengingatkan kita,
Kalau jemaat saja baca, apalagi pendeta. Gitu. Sama halnya begini. Om polisi dan tante polwan belajar hukum-hukum lalu lintas. Ya toh? Kalau om polisi saja tidak belajar hukum-hukum lalu lintas, kalau sebagai rakyat, lah ketemu diajar bagaimana? Kan begitu ceritanya. Sama dengan pendeta tuh kalau tidak pernah belajar Alkitab, dia mau ajar apa? Gitu. Nah, makanya Alkitab mengatakan di sini berserulah kepadaku, harus jelas alamatnya. Kemudian orangnya juga harus jelas. Lalu dibilang gini. Dan memberitahukan kepada hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, sekarang saya tanya. Ini kan tidak terpahami dan tidak kau ketahui. Ya toh? Tidak terpahami dan tidak terketahui. Ini menyangkut dengan apa? Proses belajar toh? Halo? Ya. Sekarang gini. Kalau kita tidak pernah belajar, lalu kita menjelaskan sesuatu ke orang lain, nanti akhirnya dia mengambang, kan begitu. Nggak tahu kemana tujuannya ini. Nah, tapi dibilang, itu yang tadi Bapak Leo ngomong tuh benar sekali, tuh bagus sekali. Ini Bapak Leo nih, kalau di saya gereja rock, saya sudah angkat jadi pendeta kedua ini. Proses, harus proses. Nah, dibilang di sini, apa tuh? Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Lah kalau pendeta, Anda yang ditugaskan pimpin ibadah, tidak mengetahui apa yang harus disampaikan, ya itu masalah. Lalu jemaat pulang bawa apa? Ngerti nggak, saudara? Gitu. Makanya itu saya paling apa? Istri saya tuh paling marah kalau dia bilang, you besok mau khotbah, kenapa you nggak belajar? Gitu. Saya bilang, saya dari hari Senin, saya sudah belajar. Gitu. Jadi setiap hari saya menghabiskan waktu 10 jam, 8 sampai 10 jam setiap hari. Karena saya tidak bekerja toh. Jadi 8 sampai 10 jam. Setiap hari saya di meja belajar. Jadi setiap hari saya ada di depan komputer, saya buka buku-buku. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat. Biar ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Ini kita balik lagi dulu Pak Fendi, waktunya selesai. Diperpanjang ulangnya Joya. Bagaimana cara saya kasih pin? Oh ini. Oh ya. Pak Pendeta. Ini masuk ulang lagi. Alkitab tuh bukan nih. Oke? Pak Pendeta. Ini Alkitab saya semua nih. Wow, mantap. Oke. Ini yang sebentar saya mau sharing nih. Oke, Pak. Itu. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat, Alkitab saya terbuka terus. Bukan karena hari Minggu ya. Saya buka semua tuh. Amin. Itu buku-buku saya. Lalu terakhir ini. Ini penting ini. Karena negara maju juga karena ini. Haleluya. Pak Pendeta. Ini meja belajar saya. Pak Fendi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat saya live di Facebook, ini daerah kerja saya nih. Wow. Luar biasa. Saya pasang ini supaya suara saya tuh diredam. Iya, peredam. Nah, oke. Nah, Joy. Pak Fendi. Joy. Pak Fendi. Kamu mesti dengar. Ayo, Jo. Pak Fendi, nanti masuk kamu lagi, harus punya meja belajar sendiri di rumah. Pak, kita pulang, waktunya selesai ya. Nanti balik lagi dulu. Iya, Ulang nanti lagi. Waktunya nggak tahu nih kenapa bisa 45 menit. Nanti masuk lagi di ID yang sama dengan password yang sama. Oke. Siapa? Kita loading ulang lagi, Pak. Masuk lagi, okay. Pak. Ya. Sorry. Loading ulang lagi ya. Maaf ini terganggu.